Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Hadirin hadirat mana ada syukur kita panjatkan segala lipat rahmat yang segera kita kesempatan Allah dalam suci tanpa kita sadari kita sekarang sudah memasuki malam dimana 22 ini menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna anjalna kama adraka Bapak-bapak Ibu sekalian, dalam bulan suci Ramadan ada malam yang pertama, ada 10 malam yang pertama di bulan suci Ramadan, 10 hari yang terakhir. Karena dalam 10 hari terakhir itu ada satu amalan yang manakala kita beramal dalam satu hari tersebut setara dengan ibadah 1000 bulan. Kalau dihitung tahun sama dengan beribadah 82. Lailatul Qadri khairun min alfi. Di dulu dalam zaman Bani Israel. Dalam zaman Bani Israel ada 4 pemuda. Ada 4 pemuda yang beribadah selama 82 tahun. Selama 82 tahun dia beribadah, tidak pernah melanggar, tidak pernah berbuat maksiat. Ibadah yang luar biasa, benar-benar zuhud, benar-benar tawarih, benar-benar taati peraturan Allah Rasul, menjauhi larangannya, paham. 4 pemuda tersebut adalah, yaitu namanya Nabi Ayub. Ayub yang terkenal cobaannya berat, sakit luar biasa, salah satu dari 4 pemuda. Kemudian ada lagi yang namanya Nabi Zakaria. Zakaria juga salah satu 4 pemuda yang beribadah selama 8 tahun, tidak pernah melanggar, tidak pernah dosa, tidak pernah. Kemudian yang ketiga namanya Hizkil, ini penuh Ajus. Dan yang ketiga namanya Hizkil Ajus. Yang keempat Bayusa ibn Nun, Yusa anak laki. Ini 4 pemuda yang sempat herankan sahabat-sahabat Nabi zaman dulu dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat heran, ada ya Allah yang luar biasa sih. Sudah selama 80 tahun tidak meningkat maksiat. Otomatis kalau dilihat dari pahalanya ya luar biasa. Dan kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, bahwasanya ada amalan yang bisa membandingin 4 pemuda tersebut. Ya, malaikat wahyu ini inna anjalna qadar mama adraka ma qadar lailatul qadri
Jadi kamu nggak usah heran, nggak usah bimbang, nggak usah takjub pada empat pemuda. Kamu kalau bisa beribadah di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar tersebut, kita membandingi pahalanya empat pemuda yang beribadah selama 8 bulan. Ini Bapak Ibu sekalian, momentum itu sekarang ada di dalam kita masing-masing. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan itu nanti jatuh di dalam 10 hari yang mulai dari malam 21, malam 22, 23 sampai 10 hari. Kita sebagai orang iman, sebagai hamba Allah yang beriman, yang haus, yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi dalam kita beribadah pada Allah, untuk kesempatan ini jangan sampai kita sia-sia. Mari kita cari Lailatul Qadar di 10 hari yang ada. Dalam hadis menjelaskan kalau mencari Lailatul Qadar, carilah di malam yang ganjil. Malam yang ganjil itu malam 21, kemudian malam 3, 25, 27, 29. Zaman dulu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberitahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Kapan turunnya Lailatul Qadar akan diberitahu oleh Allah. Tapi tiba-tiba ada salah satu sahabat yang mengingkar, sehingga Nabi Muhammad melerai sahabat tersebut yang mengingkar. Akhirnya yang harusnya hari itu Nabi dapat wahyu akan kasih tahu turunnya Lailatul Qadar itu malam keberapa, akhirnya dicabut, sehingga Nabi Muhammad tidak tahu persis kapan turunnya Lailatul Qadar. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, 27, 29. Tapi anjuran baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih utama, kita mencari 10 hari yang terakhir. Tidak cuma hanya malam ganjil saja, tapi juga malam genep juga kita cari, dalam artian beribadah di malam-malam 10 hari yang terakhir. Kalau kita beribadah di malam 10 hari terakhir, pasti kita akan mendapatkan Lailatul, di mana kita beribadah di malam hari itu dilipat gandakan sama dengan beribadah 8 tahun. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat Anda. Kita dalam usia kita sampai sekarang belum mencapai 82 tahun. Itu sudah terasa lama. Apalagi belum dipotong kita masa balik. Masa balik itu ya kira umur 10 tahun atau setahun. Tapi sudah terpotong. 10 tahun atau terpotong 15 tahun. Karena orang yang belum balik itu Allah belum nulis. Enaknya Allah belum nulis. Artinya apa? Seandainya ada yang panggil oleh Allah, orang tersebut tidak mempunyai dosa. Karena memang penanya Allah belum nulis, masih tangkap. Tapi begitu sudah balik, kita langsung nulis setiap amal kita
setiap amal kebaikan, setiap amal kejelekan tidak pernah lepas dari catatan-catatan malaikat-malaikat. Sudah ada yang mencatat. Termasuk nanti apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, itu juga tidak akan lepas, akan terlepas. Di dalam mencari Lailatul Qadar ini, caranya bagaimana? Caranya kalau mencari Lailatul Qadar itu di mana aja bisa. Di rumah bisa. Kemudian kita pada waktu lagi di perjalanan itu juga bisa, di istirahat kita bisa baca istighfar, bisa baca beratkan timbangan, bisa zikir, bisa tasbih, takbir, bisa bersedekah, bisa sholat tarawih, bisa sholat lail. Pokoknya beribadah yang baik-baik sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesenangan kita masing-masing. Jangan sampai di malam Lailatul Qadar ini 10 hari yang terakhir itu kita dalam beribadah kurang maksimal. Nanti akan menyesal. Kenapa Bapak sekalian? Tidak semua orang yang dan kesempatan oleh Allah seperti itu bisa menjumpai bulan Ramadan dan bisa menjumpai, insya Allah bisa menjumpai 10 hari. Umpama kita beribadah maksimal di dalam 10 hari terakhir, otomatis pahalanya lebih besar lagi dibanding dengan kita mencari yang malam ganjil saja. Jadi ada hikmahnya. Ada hikmahnya, Allah tidak memberitahu kapan pas waktu turunnya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa memaksimalkan dalam kita cintai Allah dengan cara Al-Quran, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, cara memperbanyak berdoa, memperbanyak ampunan, cara sholat tarawih dan sholat lain, juga memperbanyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, mencari dengan cara iktikaf. Mencari dengan cara iktikaf itu nggak boleh di luar masjid. Kalau iktikaf itu harus di dalam masjid. Itu ada pahalanya sendiri. Man sairat fisabilillah, barang siapa yang matanya terjaga dalam urusan sabilillah, maka matanya diharamkan masuk. Kemudian orang yang beribadah sak masjid itu kita juga mendapatkan pahala mereka. Kalau kita iktikaf itu bukan pindah tempat tidur, artinya biasanya tidur di rumah kemudian tidur di masjid, enggak. Iktikaf itu melek itu terjaga untuk mencari Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insya Allah sedikit sharing-sharing tentang agama, ada sekian yang sebesar-besarnya. Lain waktu kita sambung lagi. Allah alhamdulillah ini Allah masih Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat